Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Konco, balik lagi bersama saya tentunya di channel Wong Klaten. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing ya mengenai rencana perekrutan calon pegawai negeri sipil tahun 2021 ya. Jadi mungkin teman-teman udah membaca beritanya ada di mana-mana kalau Kemenpan RB itu udah menyatakan bahwa CPNS akan dibuka di bulan April tahun 2021 ya, meskipun itu belum ada dasarnya, jadi mungkin baru sebuah pernyataan. Nanti akan ada proses-proses selanjutnya yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas mengenai persyaratan untuk CPNS pengawal tahanan ataupun pengemudi pengawal tahanan di Kejaksaan Republik Indonesia ya. Nah, seperti yang kita tahu sendiri kalau sebelum-sebelumnya, maksudnya di perekrutan tahun 2019, 2018 dan sebelum-sebelumnya itu Kejaksaan itu salah satu instansi yang merekrut CPNS dari kualifikasi pendidikan SMA ya. Jadi tidak banyak untuk instansi yang masih merekrut CPNS-nya dari ijazah SMA ya. Mungkin kalau yang paling banyak sih tetap Kemenkumham, karena untuk penjaga tahanan itu beribu-ribu biasanya dibuka di setiap tahunnya. Namun Kejaksaan kalau menurut saya sih ada di peringkat 2 untuk perekrutan kualifikasi lulusan SMA, karena untuk tahun kemarin sendiri itu ada 2 formasi yang dibuka, yang seperti teman-teman tahu itu ada pengawal tahanan dan pengemudi pengawal tahanan. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman SMA untuk menjadi seorang calon pegawai negeri sipil ya. Ya, seperti yang kita tahu sendiri kalau di Indonesia itu ya masih kebanyakan itu ijazah terakhirnya itu ijazah SMA. Jadi walaupun ini formasinya ini ada beribu-ribu, tapi yang daftar itu pun juga ada kalah banyak. Jadi teman-teman harus persiapkan mulai dari sekarang. Nantinya kalau udah dipersiapkan ya teman-teman nanti tidak akan gerusa-gerusu atau ribet lagi kalau pendaftaran itu sudah dibuka. Dan bagi teman-teman yang mungkin lulusan SMA tapi masih ada berkas-berkas yang kurang ya, kalau persyaratan khusus kayak pengemudi ataupun pengawal tahanan kan ada persyaratan khususnya. Jadi ya teman-teman bisa mempersiapkan dari awal sekarang ini. Nah, untuk persyaratannya sendiri ada beberapa ya, yang umum atau yang awal yang harus dipersiapkan. Biasanya sih untuk pendaftaran ke websitenya CASN, atau mungkin kalau yang teman-teman udah daftar dulu ya nggak perlu berkas-berkas ini, kan dulu udah pernah upload. Terus kalau yang belum ya dipersiapkan mungkin mulai dari sekarang, utamanya scan-scanannya ya, karena biasanya untuk pendaftaran itu yang paling awal itu mengupload berkasnya itu ada yang pertama scan KTP, terus ada pas foto, terus ada swafoto yang kita memegang KTP, terus ada ijazah, mungkin juga ada KK juga biasanya di persyaratan itu. Persiapkan aja, scan aja semua berkas yang diperlukan, terus ada transkrip nilai, terus ada beberapa dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan oleh instansi ya. Jadi nanti ada di websitenya instansi itu sendiri beberapa persyaratan khususnya. Oh iya, sampai lupa, biasanya kadang itu ada yang paling ramai itu membuat SKCK ya. Jadi SKCK dari kepolisian itu ada di persyaratan umum, karena di sini CPNS itu persyaratan umumnya tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba. Nah, di situ dibuktikan dengan SKCK. Nah, kita langsung aja bahas persyaratan pelamar ya. Untuk persyaratan umumnya di Kejaksaan, khususnya untuk pengawal tahanan dan pengemudi pengawal tahanan itu apa aja? Di sini ada 8 poin ya. Yang pertama, usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Jadi nanti semisal teman-teman itu mendaftar pada saat April, itu teman-teman usianya tidak boleh kurang dari 18 dan tidak boleh lebih dari 35 tahun. Nah, terus untuk yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Nah, yang kedua ini dibuktikan dengan SKCK yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, terus lanjut yang ketiga,
tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 4. Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil, PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, di sini ya untuk persyaratan untuk pengetahuan teman-teman aja untuk yang keempat ini. Terus yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Terus keenam, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, di sini teman-teman kalau semisal yang pengawal tahanan ya pendidikannya SMA, jangan daftar yang untuk D3 atau S1. Nanti akan terdeteksi di berkasnya tidak sesuai dengan formasi yang didaftar. Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Nah, biasanya ada persyaratan-persyaratan khususnya untuk jabatan-jabatan tertentu. Nanti ada disebutkan kalau untuk pengawal tahanan itu di persyaratan khusus formasi tersebut. Yang ke-8, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Nah, teman-teman harus bisa menerima ya kalau udah dari awal itu mau jadi CPNS kejaksaan atau pegawai kejaksaan ya harus nanggung konsekuensinya ditempatkan di mana aja. Jadi tidak menutup kemungkinan jauh dari tempat tinggal. Jadi pikirkan masak-masak dulu untuk mau jadi PNS, karena salah satu konsekuensinya khususnya untuk pengawal tahanan dan pengemudi pengawal tahanan ya, konsekuensinya ya jauh dari keluarga, meskipun ada kemungkinan bisa balik ke daerah masing-masing.